Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar bahasa Inggris lebih dari 26 tahun. Saya sudah ngajar sejak tahun 98 ya kayaknya. Ya, sekitar tahun 98. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan tentu saja ijazah saya asli. Saya juga menulis lebih dari 20 buku. Ini masterpiece saya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif ada di Gramedia. Tapi Alhamdulillah ya sudah bestseller. Jadi sudah habis di Gramedia dan Shopee. Semoga penerbit Irama Widya Bandung berkenan untuk mencetak ulang atau bikin edisi keduanya. Oke, kemudian juga bagi yang ikut kursus saya akan dapat buku tadi secara gratis, buku dalam bentuk PDF ya. Saya buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24, jam 8 sampai setengah 10 malam. Keterangan lebih lanjut, silakan hubungi WA saya ada di profil atau kunjungi website saya antotanjung.com. Di sana juga ada beberapa kursus yang saya tawarkan dengan harga yang lebih murah. Dan jangan lupa menjadi anggota membership dari channel ini karena dapat mengakses lebih hampir 600 video. Tidak hanya TOEFL tapi juga TOEFL, IELTS, vocabulary, grammar dan seterusnya. Nah, untuk diketahui yang kita bahas kali ini Dede adalah uh, TOEFL levelnya advance bagi adik yang pengen dapat target skor di atas 600 ya. Kalau bagi pemula, saran saya tonton playlist yang belajar TOEFL bagi pemula. Kalau ini untuk lanjutan. Nah, khawatirnya nanti tidak bisa memahaminya. Oh ya, channel ini sudah meraih lebih dari 200 ribu subscriber. Diteliti oleh 8 kelompok, 4 empat skripsi dari Banjarmasin, Aceh, dan Jambi. Kemudian 4 artikel oleh 4 kelompok dosen ya. Salah satunya mengatakan bahwa ini adalah channel terbaik belajar TOEFL dibandingkan channel lainnya. Nah, silahkan dicek Yanto Tanjung TOEFL spasi PDF untuk penelitian artikel yang lengkap. Nah, Dede, kita sudah sampai pada skill 56. Judulnya tentang mengenali preposisi yang salah, yang keliru. Di sini fokusnya kepada phrasal verb. Jadi kata kerja yang diikuti oleh preposisi. Misalnya turn on, turn off, give in, give up misalnya, call up misalnya, dan seterusnya. Ini tingkat kesulitannya itu cukup tinggi karena yang namanya phrasal verb itu jumlahnya ratusan. Kita nggak mungkin menghafal semuanya. Hanya saja soal ini tidak terlalu banyak muncul, itu berita baiknya. Tetapi setidaknya kita harus pahami bahwa soal itu ada dalam tes TOEFL sehingga kita tidak kaget. Artinya juga nanti kita bisa mengenali kata bantu. Jadi kalau misalnya kita langkah pertama menjawab soal yang mencari mana yang salah, itu kan cari kata bantunya dulu. Kadang-kadang kata bantunya satu, dua, tiga, empat. Nah, kadang-kadang kalau kata bantu yang pertama nggak ada masalah, kedua nggak ada masalah, dan seterusnya. Nah, artinya juga Dede harus memahami bahwa kata bantunya bisa dalam bentuk preposisi. Ini dia, permasalahan dengan preposisi. Jadi preposisi itu dapat digunakan dengan 2 cara. Pertama, dengan cara literal, makna apa adanya, dan dengan cara idiom, makna tersirat barangkali. Ini tersurat mungkin ya, makna yang cocok. Kalau makna yang tersirat, yang tersurat apa adanya, itu maknanya persis apa dengan yang kita harapkan. The boy ran up the hill. Berlari, jadi dia up itu kan artinya naik ya ke bukit. Jadi dia artinya berlari naik gitu. Up ini maknanya naik itu makna apa adanya. She went in the house, dia masuk, jadi dia ke dalam, masuk ke dalam. Ini makna apa adanya. Jadi kata up itu maknanya anak laki-laki itu went in direction. Jadi dia
Pergi itu ke arah atas, artinya dia mendaki, ke arah mendaki, dan bukan menurun. Sedangkan pada contoh kedua, si went in the house, itu preposisi in itu maknanya ya dia masuk ke dalam rumah dan bukan keluar rumah. Nah, ini tidak ada masalah sebetulnya, biasa aja. Tetapi yang sering bikin kita kesulitan adalah memahami yang seperti ini, yang idiomatik ini. Yang maknanya sering soalnya itu seringkali ada muncul dalam test TOEFL. Preposisinya muncul dalam bentuk ungkapan idiom. Dan ini yang namanya ungkapan idiom tuh kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan makna eh, literalnya, makna tersuratnya. I call up bukan berarti dia memanggil ke atas, enggak. Dia menelpon. He succeeded in passing the course, bukan masuk ke dalam. Jadi misalnya ini dia. Jadi kata up itu tidak ada hubungannya dengan naik ke atas. To call up artinya menelpon seseorang. Pada contoh yang kedua, kata ini itu tidak ada hubungan dengan masuk ke dalam. Itu hanya cuman istilah idiomnya saja yang digunakan sesudah kata-kata succeed. Jadi kalau succeed harus diikuti in, nggak bisa on misalnya. Daftarnya cukup banyak, jadi tidak ada dalam buku ini. Nanti Dede bisa cari sendiri. Nah, ini dia bilang tidak mungkin mengelis semua, membuat daftar semua ungkapan itu karena jumlahnya banyak dalam tes TOEFL itu. Nah, tetapi katanya bagian ini setidaknya Dedek mengenali permasalahan dalam tes TOEFL. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa ketika kita melihat beberapa kata bantu dalam soal dan tiga kata bantu misalnya baik-baik saja, berarti ada kata bantu yang lain salah satunya adalah preposisi. Nah, model soalnya itu ada dua, yaitu preposisinya yang tidak benar atau penghilangan preposisi. Contohnya ini, the game was called on because of rain. Pertandingan itu call on. Jadi yang lebih tepat itu adalah call off artinya dibatalkan. Kalau call in itu kalau call on itu maknanya mengunjungi seseorang. Jadi bukan berarti call on itu tidak ada dalam bahasa Inggris, ada, cuman tidak tepat dari segi makna. Harusnya call off, menunda. Pertandingan itu dibatalkan, bukan menunda ya, dibatalkan karena hujan. Tidak bisa mengunjungi. I knew I could count in you to do a good job. Nah, jadi maknanya count in ini salah, harusnya count on. Artinya ya count on itu yang mengandalkan. Nah, gitu. Ya, jumlahnya tadi sudah saya bilang banyak ada kaitannya dengan makna juga. Jadi harus hati-hati, tapi setidaknya tadi sudah saya bilang ketika ada soal mana yang misalnya salah, misalnya yang A ini ternyata nggak ada masalah, B juga nggak ada masalah kata bantunya C. Nah, D misalnya dia kata bantunya dalam bentuk up atau on atau in, bisa saja ini yang menjadi jawabannya karena kita sudah memastikan tiga lainnya sudah benar. Nanti yang saya bilang, ketika kita tidak ketemu lagi kata bantu, bisa jadi kata bantunya adalah berupa preposisi. Oke, mari kita lihat latihannya. After school, many students participate in sport. Setelah sekolah, banyak anak-anak atau siswa itu berpartisipasi in. Nah, participate in dalam olahraga. I know I can rely in you. Ini nggak bisa in. Rely itu harus diikuti on. Dari segi maknanya ya, saya tahu saya bisa mengandalkanmu. Oh ya, by the way, itu ada di halaman 218 ya. Oke. Nah, number three, if you need more light to read, turn on the lamp next to you. Jika kamu butuh cahaya untuk membaca, hidupkan turn on. Turn on itu yang menghidupkan lampu. Udah benar ya? Correct. Parents always try to bring at their children to be thoughtful. Orang tua selalu mencoba untuk membesarkan, harusnya bring up maknanya yang lebih tepat. Membesarkan anak-anak mereka untuk selalu thoughtful ya, berpikir. Incorrect ya, bukan at. Number five,
I'll have to consult to my attorney before making decision. Saya harus berkonsultasi. Kata konsul itu pasangan yang tepat, berkonsultasinya kan bersama pengacaranya. Jadi harusnya with, bukan to. Bukan kepada, tapi bersama. Nah, ini yang saya bilang tadi memang harus tahu maknanya. Tapi setidaknya ini kita tahu bahwa ini kata bantunya. Consult ada to, kemudian turn ada on, lalu bring ada at. Nah, kita patut curiga kalau dia digaris bawahi. Wall has lost his keys, so he must look for them. Wall kehilangan kuncinya, jadi dia harus look for, mencari kunci-kunci itu, mencari betul, look for, bukan look in, bukan look after, nah, gitu. Number seven, I just don't approve at you cheating on the exam. Ini nomor tujuh ini, kata approve harusnya diikuti yang lebih tepat off ya. Eh, saya tidak setuju dengan on your cheating ya, kamu curang dalam ujian. Off ya, terhadap, bisa maknanya barangkali seperti itu. Smoking is forbidden, so you should put out your cigarette. Merokok dilarang, jadi Anda sebaiknya memadamkan. Put out ini mematikan, meniup, ya, memadamkan. Memadamkan yang lebih cocok, put out. Jadi korek ya, put out. Failure to pass the test will result to the loss of your license. Nah, ini gagal melewati tes akan membuat kehilangan lisensi Anda. Ini nggak cocok result, harusnya result. Berakibat maknanya di sini result in, bukan result to. It is unlawful for paralysts to associate with non-felons. Nah, unlawful paralysts associate with. Nah, ini yang jadi fokus adalah associate with. Jadi udah benar ya, associate with. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita boleh simpulkan kalau ini participate in, kalau ini rely on harusnya, kalau ini turn on udah benar, kalau ini bring up yang benar, bukan bring at. Consult with, kalau ini look for sudah benar, mencari, approve of harusnya, kemudian put out udah benar, result in yang benarnya, bukan result to, dan yang terakhir associate with sudah benar. Demikian adik-adik. Eh, Mudah-mudahan saya punya waktu untuk membahas khusus ya materi ini di bagian latihannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa berlangganan hanya Rp20.000. Jadi bisa mengakses lebih hampir 600 video di channel ini. Dan menurut Kompas serta 21 artikel lainnya yang online ya, channel ini salah satu channel terbaik belajar TOEFL di Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Kalau Dede pengen tes simulasi, yang tes selama 2 jam, tes TOEFL, lalu langsung keluar nilainya, silahkan dikunjungi YouTube saya, website saya, yantotanjung.com. Di sana ada banyak paket soal ya, ada sekitar 10. Nah, silahkan, harganya tidak mahal, hanya 25.000, ada yang juga Rp20.000 satu kali tes, dan ada sertifikatnya. Walaupun tidak berlaku untuk melamar apapun, cuman buat latihan saja. Oke, thank you for your attention. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.